Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal mizan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang tiang hormati para guru-guru tiang, segenap guru-guru kami yang kami hormati, Bapak kepala sekolah dan semua kepala sekolah-sekolah yang sebelumnya, bapak-bapak, orang tua kami, para guru-guru kami, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahu nggak, orang nih kumpul-kumpul begini pahalanya gede. Boleh mudah pahala tokol-tokol ngaji bersekolah. Gede banget. Tuh, kata baginda Rasul tuh, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka min salati alfi rakaat. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu. Nah, duduknya kita sekarang nih lebih cakep, lebih mulia, lebih hebat di hadapan Allah daripada salat 1000 rakaat. Ara epi wa salat 1000 rakaat adik-adik. Hah? Menara 20 telu doang terawih mete pe imam. Saya pe imam, dia imam tuh lambat nok mete si lain jadi imam. Si bacaan. Baru 20 telu. Apalagi 1000. Makanya duduknya kita yang setiap hari pergi menuntut ilmu itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Di hadapan Allah lebih cakep daripada sholat 1000 rakaat. Termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu dan satu-satunya manusia yang lengkap Allah ciptakan di dunia. Beliau yang berhak memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya nanya adik-adik, siapa yang paling cakep? Adik-adik yang banat? Aja ada leminho gana. Yang banin, laki-laki, saya paling gagah. Tetu ke? Yo, Nabi Yusuf toh, ada bilang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gagah benar. Benar gagah Nabi Yusuf. Tapi lihatlah, tuh Nabi Yusuf dulu tempatnya hidup di Mesir, di tempat saya kuliah di Mesir. Beliau hidupnya di Mesir. Oh, Nabi Yusuf itu Masya Allah cakep. Orang-orang Mesir nggak percaya sama cakepnya Nabi Yusuf. Makanya suatu ketika orang Mesir tuh yang cewek-cewek dikumpulin. Setelah dikumpulin diberikan pisau sama apel. Disuruh Nabi Yusuf keluar. Nggak tahu tuh orang Mesir saking cakepnya Nabi Yusuf. Apa ranana? Nah, lecok nah gimana dengan Mesir sini? Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf sini. Mesir pernah dilanda kekeringan. Wow, orang Mesir banyak yang kelaparan. Tapi tahu nggak? Mereka tuh orang Mesir ketika dilanda kekeringan begitu, ketika lapar dipandang wajah Nabi Yusuf. 4 ulan bau dek naba keluar. Tetu nih, dere. 4
bulan tuh orang Mesir nggak makan. Kenapa? Cukup ngelihat wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu cakep nanya Nabi Yusuf. Kalau bilang misalnya cakepnya Leminho, pandang Leminho mun lapar roh itu. Ya kan, nggak mungkin kita makan besur, nggak. Tuh Nabi Yusuf. Apalagi baginda Rasul. Seperti apa sih cakepnya baginda Rasul? Tuh dijelasin tuh kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang namanya baginda Rasul itu tuh gagahnya. Kalau bisa kita bagi gagah itu 10, satunya diturunkan di dunia, 9-nya nanti kita lihat baginda Rasul di akhirat, saking gagahnya baginda Nabi itu. Yang satu itu dibagi, setengahnya untuk baginda Rasul, yang setengahnya lagi bagi 2. 1/4-nya untuk Nabi Yusuf, 1/4-nya untuk semua keindahan yang Allah titipkan di muka bumi. 1/4 aja tuh dengan ini ya besur, apalagi lebih setengah. Masya Allah. Makanya kalau ngelihat adik-adik yang cakep-cakep begini nih, mun basetoyana ino LS gagah baginda Nabi. Apa bahasa ini LS? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Nah, itu LS-annya gagah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, seperti itu gagahnya. Iya. Baginda Rasul sosok yang lengkap adik-adik sekalian. Lengkap luar biasa. Bena gagah, bena akhlaknya luar biasa, bena kuat, bena hebat. Makanya beliau sosok yang sangat luar biasa. Beliau satu-satunya idola kita dalam kehidupan kita. Baginda Rasul daurna doang jeri obat. Toperan Daud apa? Gesang. Keringatnya baginda Rasul itu Masya Allah jadi minyak wangi. Keringatnya itu kan baginda Rasul pernah suatu waktu tidur. Ketika beliau tidur, tuh ada seorang sahabiah ditaruh di bawah baginda Rasul itu botol. Dilihat sama baginda Rasul, ngapain naruh botol, be? Katanya, oh baginda Rasul, ini botol kami taruh untuk apa? Biasanya orang kalau tidur tuh pasti ada keringatnya. Apalagi nangorok tidur, oh, duit wah no. Tuh, setelah itu ternyata apa katanya? Oh, setelah itu ditaruh di bawah tuh. Baginda Rasul ini kami gunakan untuk apa? Nanti ketika pelunggu tidur kan biasanya keringatan. Keringat pelunggu itu kami campur di minyak wanginya kami. Minyak wangi kami biasa-biasa. Tapi ketika kami campur sama minyak yang dicampur sama keringatmu wahai baginda Rasul, harumnya tidak bisa melawan harum parfum yang nomor sekian di dunia. Apa itu? Keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun keringat TP. Oh. Itu doang dek tekawa ngaruh keringat apalagi dengan tuh keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kalau berludah itu para sahabat berebut. Coba gitu baginda Rasul. Baitnya si sahabat. Kalau kita gimana ya? Kenapa? Ekek. Kenapa? Karena ludahnya baginda Rasul, Masya Allah, beda. Itu tuh ada orang nih, umurnya udah 90-an tahun. Umurnya ini, orang tuh kalau udah umur 90-an tahun, itu mohon maaf ya, mukanya udah nggak sesegarnya kita, adik-adik sekalian. Wah kerukut wah ngono. Umur 90-an tahun. Tapi ini ada orang umur 90 tahun masih cakep kayak umur 17 gitu. Ya kan? Umur 17-an tahun. Gagah luar biasa. Ditanya, "Boy, engkau takatawane ada pandangan si pada-pada umurnya kencaya. Ada apa? Kok kamu ini cakepnya masih cakep sampai sekarang?" Kenapa? Oh, ternyata dulu pernah ketika kecil itu main-main air sama baginda Rasul. Main air, ngono. Setelah main-main air, baginda Rasul kalau bahasa saya, apa bahasa itu? Nah, nyemperu. Disemperu sama baginda Rasul.
kena muka orang tersebut. Bekas semperuan baginda Rasul, cakepnya orang tersebut sampai umur 9 tahun masih cakep. Kenapa? Bekas semperuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat kan? Makanya kalau ada orang-orang tua sekarang kayaknya pengen disemperu sama baginda Rasul. Agak ngombe gen bajang malik. Aku deh bau. Nah, nenek semperuannya baginda Rasul lebih mahal daripada kosmetik manapun. Semperuannya baginda Rasul ngabikin awet tuh muka. Nah, sosok yang begini yang kita idolakan, adik-adik sekalian. Sosok yang begini yang kita idolakan. Nah, kenapa baginda Rasul sosok yang lengkap? Misalnya nih, misalnya ke pinak P, adik-adik sekalian, idola Superman. Tahu para Superman? Tahu kan? Coba nggak bisa dibikin idola. Kuat ya? Kuat Superman. Tapi lihat, dia pakai cawat di luar. Mana bisa dibikin jadi masa tengah cawat di luar di tenda? Kenapa? Orang tuh biasanya kalau udah ngebikin idola, biasanya semua tentang pribadi idolanya dia kepoin. Oh, seyaran bapaknya, nama ibunya siapa, dia lahir tahun berapa, dia semuanya dikepoin. Pakaiannya hari ini apa gimana? Oh, semuanya dikepoin. Nah, makanya kita adik-adik sekalian, nggak ada idola kita kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarin orang idolanya artis, udah ambil tuh semua artis. Biarin orang idolanya pemain bola, ambil semuanya. Tapi kita satu idola kita. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, makanya tuh ada dalam apa itu? Dalam kayak tadi kasidah-kasidah itu. Nah, coba nanti ikutin saya ya. Ya Rasulullah. Bisa? Salamun alaik. Bareng-bareng. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfata barang Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, ini kalau bisa bukan sekedar perkataan aja. Nah, tuh sosok idolanya kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok lengkap yang enggak ada dibuang sedikit pun dari ujung atas sampai ujung bawah. Oh, kalau kita pasti ada kurangnya. Mohon maaf ya, walau bagaimanapun gagahnya orang, walau bagaimanapun cantiknya orang, pasti ada kurangnya. Paling tidak membuntutnya. Ya wah kurangnya sih no. Kalau baginda Rasul nggak ada yang dibuang. Nah, lantas apa yang bisa kita contoh dari sosok yang seperti ini? Pertama, nih adik-adik sekalian, yang kita contoh pertama bagaimana kemudian baginda Rasul ngajarin kita rajin-rajin nuntut ilmu, adik-adik sekalian. Rajin-rajin nuntut ilmu. Kita tahu orang kalau udah punya ilmu banyak, rizki gampang. Ente mau apa aja teman-teman adik-adik sekalian, kalau udah punya ilmu mudah. Tapi kalau nggak punya ilmu susah yang lain. Banyak ilmu banyak. Oh, ilmu yang ya ilmu agama penting, ilmu dunia juga penting. Nah, tetapi kemudian begitu kita semangat mencari ilmu dunia, maka ilmu agama juga penting adik-adik sekalian. Makanya tadi saya sempat Masya Allah luar biasa, saya masuk ke SMP, tapi kok saya temukan ada qasidah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya,
Saya masuk ke SMP nih, kita temukan ada hadrahan, ada baca sholawatan. Kadang tuh di madrasah kadang nggak ada kita temuin. Makanya saya tadi ngomong-ngomong, luar biasa ini. Nah, semangat yang begini adik-adik sekalian tanamkan, luar biasa. Ilmu agama pecuenan nuntut dia. Ada imtak, ikutin. Kenapa? Tuh baginda Rasul suatu waktu ternyata pernah suatu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan di suatu kubur. Ketika jalan di suatu kubur ternyata baginda Rasul kuda beliau mogok nggak bisa jalan. Setelah mogok begitu, masya Allah, ternyata baginda Rasul nanya, sahabat ada apa? Oh, kata sahabat, kalau Allah wa Rasuluhu alam, kata sahabat, engkau wahai baginda Rasul, sama Rasul aja yang tahu. Tahu nggak sahabat, kata baginda Rasul, sekarang ini nih semua makhluk yang ada di muka bumi mengetahui orang yang disiksa dalam kubur, kecuali dua, jin dan manusia nggak ngetahui. Ini kuda ngetahuin orang lagi disiksa dalam kubur, makanya nggak mau jalan. Bagaimana ya orang disiksa dalam kubur itu? Kalau bahasanya dalam riwayat itu, orang kalau nggak bisa ngejawab marabbuka, nggak bisa jawab, dilipat sama bumi tuh. Apa bahasanya kita tuh? Dijepit, gepeng jadinya langsung. Si gagah nih, burang jadi gagah. Dijepit kalau nggak bisa ngejawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, wa ma yu'adzibani ya Rasulullah. Ini orang yang dua ini, apa yang azabnya baginda Rasul? Baginda Rasul bilang dua. Yang satunya itu nggak bisa ngebasuh kencing. EPB, si Banin, tahu EP masuk mene? Umbe sarana bisa mene? Banat bisa mene? Kadang orang kremedang jari lagu penek dan buat subul. Makanya harus tahu adik-adik sekalian. Penting. Kandenara dengan ina menek bilang jelo. Insya Allah pasti kita kencing setiap hari kalau sehat. Makanya ini sepele banget yang nyebabin orang ini disiksa dalam kubur. Makanya perhatiin adik-adik sekalian. Yuk, kenapa bisa begitu? Iya. Kalau udah kencingnya nggak bersih, pengen wudhunya nggak sah. Kenapa? Kencingnya belum cakep cara ngebersihinnya. Kalau mau sholatnya juga batal. Kenapa? Belum wudhunya belum pas. Kalau udah sholat nggak karuan, yang lain keseharian juga nggak karuan. Tapi masya Allah, tadi beliau bilang tuh, masya Allah di sini wajibin sholat duha sama sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Masya Allah, ini saya cap jempol luar biasa. Tapi hadirin sekalian, artinya apa? Itu tuh sekedar masuk kencing aja butuh ilmu, apalagi yang lain adik-adik sekalian. Butuh ilmu kita. Mau ngerjain apa aja butuh ilmu. Orang tua aja atau adik-adik yang banat, sini yang perempuan. EP misalnya nana nasi mongka EP. EP mongka? Tapi pasti pertama-tama pasti salah. Kenapa? Itu nggak tahu caranya. Kadang nasi ngantes kalau bahasa saya. Kenapa? Mongka doang butuh ilmu, apalagi yang lain. Maka butuh ilmu. Maka adik-adik sekalian, kita nuntut ilmu ini nih, tepat cara nuntut ilmu. Tahu Imam Syafi'i? Tahu peran Imam Syafi'i adik-adik? Tahu? Imam Syafi'i lahir di mana? Jangan bilang di Lombok. Di mana? Di Gaza beliau lahir, Palestina. Ketika kecil Imam Syafi'i pergi ke Mekah nuntut ilmu. Ketika dari Mekah pergi ke Madinah, dari Madinah pergi ke Baghdad, dari Baghdad pergi ke Mesir dan wafat di Mesir. Lama perjalanan beliau itu pakai jalan kaki, nggak ada pesawat. Jauhnya luar biasa menuntut ilmu beliau. Tapi masya Allah jadi ulama gede. Kenapa? Karena beliau himmahnya nuntut ilmu luar biasa. Makanya adik-adik sekalian, perjalanan EP masih panjang, masih suwe. Masih lama perjalanan kita. Nah, jadi satu lagi Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi?
Saya Imam Nawawi. Nedek kenaran pupu sino, nedek kena. Imam Nawawi itu adik-adik sekalian, setiap hari beliau majelisnya, tempat beliau nuntut ilmu 12 majelis beliau nuntut ilmu setiap hari. Pantas jadi ulama keren, pantas jadi ulama besar. Nah, makanya kata guru kita di Mesir itu, Syekh Abdurrahman Fathi Al-Hijazi nama beliau. Adik-adik sekalian, nuntut ilmu itu butuh umur yang panjang, kayak umurnya Nabi Nuh. Nggak bisa, misalnya sekali-kali baru tamat SMP wah jadi dengan hebat, belum tentu, belum. Masih panjang perjalanan kita adik-adik sekalian. Kemudian butuh sabarnya yang luar biasa juga, seperti sabarnya Nabi Ayub. Butuh juga bekal seperti hartanya Nabi Sulaiman. Beliau menggambarkan kepada kita bahwa nuntut ilmu sinonde tetinduk-tinduk adik-adik sekalian. Imam Syafi'i itu ngebagi waktu malam beliau jadi 3. Imam Syafi'i, sepertiga pertama ngajar nuntut ilmu, sepertiga kedua istirahat, sepertiga yang ketiga itu beliau itu munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Dibagi 3 malam beliau. Kalau EP bagi berapa malamnya adik-adik? Bagi 1, tidur semuanya. Kalau Imam Syafi'i dibagi 3. Kenapa? Makanya jadi ulama keren. Makanya atur waktu kita adik-adik sekalian. Bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik. Kalau bisa bantu. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami, kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad. Baginda Rasul memerintahkan kepada kita, tuntut aja ilmunya, tuntut banyak-banyak. Supaya apa? Supaya semuanya bakalan mudah di hari kelak adik-adik sekalian. Makanya sekarang nih kita tuntut. Jangan bilang, boy, kita kan dengan tua tadi selesai sekolah. Jangan lihat orang tua kita. Tuntut aja ilmu adik-adik. Berikutnya, ketika udah punya ilmu adik-adik sekalian, maka jangan lupa bentengi dan barengi ilmu itu dengan akhlak yang mulia adik-adik sekalian. Kenapa? Penting gak akhlak? Penting. Tahu piaran iblis? Tahu? Saya Rana. Wah, kenalan? Tidak. Kan tahu? Iblis itu dulu sebelum iblis dikeluarkan dari surga, itu makhluk yang paling banyak ibadahnya sama Allah Ta'ala. Ribuan tahun iblis menyembah Allah. Tidak ada tempat di surga kecuali iblis pernah sujud di tempat itu. Tapi lihatlah, iblis itu ditendang sama Allah Ta'ala dari surga. Kenapa? Diperintahin sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diperintahkan sujud, enggak mau. Yuk, kenapa diperintahkan sujud? Untuk apa? Sebagai penghormatan akhlaknya kepada Nabi Adam. Enggak mau hormat kepada Nabi Adam. Ditendang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, iblis ibadahnya ribuan tahun. Udah masuk surga, pernah. Semua tempat pernah ditempatin sama iblis. Tapi nggak ada akhlak, ditendang sama Allah. Apalagi model-model manusia kayak kita, ibadahnya nggak tahu
Tadi sholat subuh enggak berjamaah? Nih, Panin. Ndek ngono jujur ya no. Sholat subuh berjamaah enggak? Banat sholat subuh berjamaah? Oh, hati-hati. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, "Idza ra'aita talib ilmin," ketika engkau melihat orang sebagai penuntut ilmu enggak ngajaga, lam yulahid ala qiyamil lail wa ala salatil jamaah fangqud yadaka minhu, kata beliau. Ketika engkau lihat ada seorang penuntut ilmu enggak ngajaga qiyamul lail, salat malamnya, ama enggak ngajaga salat jamaahnya, oh hati-hati, udah gulung tikar aja, enggak bakalan hebat, kata beliau. Oh, makanya ada di sekalian pelan-pelan, ada yang nah, tuh beliau baginda Rasul ngajarin kita akhlak. Adik-adik sekalian, iblis tuh ibadahnya luar biasa seperti yang tadi, tapi nggak ada akhlak ditendang sama Allah Ta'ala. Makanya apalagi model-modelnya kita, kadang ya otaknya pas-pasan, tampang sok ngenu-ngenu, akhlak nggak ada, hidup lagi, wah nyakit itu. Lebih cakep tuh daripada, lebih cakep misalnya tampangnya biasa-biasa, akhlaknya luar biasa, itu lebih dikangen sama guru-guru kita, adik-adik sekalian. Apalagi kalau dia pintar, kemudian cakep, akhlaknya hebat, wah paling dikangen sama betul sama guru-guru kita. Bukan sama guru-guru aja, sama Allah juga kangen. Makanya baginda Rasul bilang, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Coba lihat 13 tahun baginda Rasul di Makkah. Ngapain? Dakwahin tauhid, amang dakwahin akhlak. 13 tahun adik-adik sekalian. Makanya lah karena itu nih barengi semuanya dengan akhlak. Oh, Imam Syafi'i sering kita sebut. Yang namanya Imam Syafi'i pintar luar biasa. Imam Syafi'i itu 8 tahun udah hafal Quran. 8 tahun khotam Quran. Kadang dengan sapina toa, dina tau ngaji. Kalau beliau 8 tahun hafal Quran. Kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta, tuh gitu tebelnya. Kita ada kitabnya di rumah. Dikarang sama Imam Malik 40 tahun. Dihafal sama Imam Syafi'i seminggu. Tebal. Imam Syafi'i itu kalau jalan dari rumah ke masjid, itu beliau nutupin telinga. Kenapa? Kalau semuanya didengar, semuanya dihafal. Imam Syafi'i kalau baca kitab, kebiasaannya kitab begini. Kitab begini, ada lembaran sini, ada lembaran sini. Imam Syafi'i itu kalau ngebaca kitab, yang ini ditutup, yang ini dibuka. Kenapa? Kalau dibuka semuanya, semuanya dihafal. Oh, ditutup. Makanya Imam Syafi'i ditutup supaya apa? Aturan hafalannya cakep. Namun itende, selapuna buka teh, selapuna darak tama. Kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Oh, ternyata akhlaknya Imam Syafi'i luar biasa. Ketika ngaji di guru beliau Imam Malik. Imam Malik tuh ngaji di Imam Malik. Ketika ngebaca kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i itu Masya Allah malu ketika didengar suara lembaran kitabnya dibuka sama gurunya Imam Malik. Dia sama tak dengar apa bahasa tanah? Bolak-balik lembaran itu malu. Kenapa malu? Jangan sampai suara ngebolak-balik kitab saya itu mengganggu pensyarahan penjelasan dari guru saya. Saking begitu akhlaknya Imam Syafi'i kepada guru beliau. Pantas beliau diberikan oleh Allah Ta'ala pintarnya luar biasa. Kalau EP gimana? Guru ngejelasin satak sekat terus limudi, ngono? Jangan. Artinya apa? Paling tidak kita belajar dari ulama-ulama yang dulu tentang akhlak tersebut. Supaya apa? Kita kan pengen jadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, nih adik-adik sekalian, bentengi diri EP kadu akhlak dari sejak sekarang. Orang tuh yang ngebikin kita mahal di hadapan Allah, akhlaknya kita. Nih, saya nanya nih, sapi itu kapan dia mahal? Mau beli, mau mokoh, mana? Gue empat nasi no, ya kan? Itu baru dia mahal. Saya nanya, demen apa kita dengan beli, ngono?
Ndek ngono. Kenapa? Alhamdulillah kita manusia bukan di sana tempat harga kita. Amun kecil, tahu orang kecil? Oh, kapan dia mahal? Oh, kalau dia kuat muni, ngono. Demennya pengen kita dengan kuat muni. Nih, kenapa? Bukan di sana harga kita. Kalau pengen lihat misalnya ada taman, ada rumah itu, kapan dia mahal? Oh, kalau dia indah, kalau dia luas, baru mahal. Kalau kita bukan di sana harga kita. Ketahuilah adik-adik sekalian, harganya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qimatul insan 'inda rabbih fi akhlaqihi wa adabi. Akhlak kita itu yang menjadi ngabikin kita mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Makanya tuh, kalau udah punya ilmu, hiasi dengan akhlak yang baik. Bukankah tadi dijelasin tuh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Emang benar baginda Rasul itu suri tauladan kita. Suri tauladan yang seperti apa? Seperti yang tadi akhlaknya. Makanya adik-adik sekalian, akhlak lek dengan toa jaga. Tadi ketika berangkat ke sekolah, ada yang salam nggak? Salam nepe atau ndek? Kalau puan atau sekedi? No, sekedi ngono. Yang manin salam semua apa enggak? Salam semua apa enggak? Banat. Aja ngono. Tuh, kenapa? Usahakan adik-adik sekalian. Kalau berangkat ke sekolah, minta tangannya orang tua. Nenek kepeng lonto pendeng, kepeng ama. Kepeng bapak. Kenapa? Kalau sudah bisa meminta ridho orang tua, itu duit enggak minta udah dikasih sama orang tua. Dan enggak mungkin orang tua itu bakalan tega ngelihat anaknya nganga-nganga dilak belanja di sekolah. Pasti dikasih, tapi ingat, ketika berangkat dari rumah, salamin. Minta doa sama orang tua. Apa doanya? Ayo bapak, doain saya jadi anak yang soleh, dapat ilmu berkah. Itu aja. Makanya tuh ada salah satu dari guru kita, Almarhum Maulana Syekh tuh, pahlawan nasional yang dari NTB itu beliau dulu ketika nuntut ilmu, setiap kali nuntut ilmu pasti nengendeng doa kepada siapa? Kepada orang tua beliau, ibunda beliau terutama. Pernah suatu waktu beliau udah jauh lama jalan, jauh dengan ibunda beliau. Ternyata kurang lebih ya sekitar 2 kiloan leka, wah nih udah jauh. Beliau kembali. Kenapa kembali? Ternyata beliau lupa salam. Dipanggil sama orang tuanya, "Woi, sini salam dulu." Kenapa? Hari itu jangan sampai terlewatkan dapat doa dari orang tuanya. Dipanggil. Setelah dipanggil padahal udah jauh. Ingat, kembali beliau. Artinya apa dari sekalian? Nih, pinter-pinter ngebikin orang tua demen ame kita. Bukankah dijelasin tuh ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau pengen ridho Allah, cari ridho orang tua. Nah, kalau sebaliknya juga begitu. Makanya ada sekalian, akhlak-akhlak yang begitu jaga. Nah, kalau udah sampai rumah, assalamualaikum. Nah, udah salam sama orang tua. Sama guru juga begitu. Kalau ketemu sama guru, hormatin guru kita ada sekalian. Kenapa? Kata Sayyidina Ali itu, apa kata beliau? Ana abdun man 'allamani harfan. Saya rela jadi hamba kepada siapa? Orang-orang yang ngajarin saya sekalipun satu huruf. Kata Sayyidina Ali, insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqqa. Kalau dia pengen ngejual saya, silakan. Kalau pengen misalnya merdekain, silakan. Itu baru satu huruf, kata Sayyidina Ali. Ini ngambarin kepada kita betapa mahalnya yang namanya ilmu. Saya nanya, udah berapa huruf diajarin sama guru-guru kita di sini? Ada yang itu enggak? Banyak. Satu kali pelajaran sekali nulis aja banyak banget. Apalagi seharinya.
Makanya tuh yang paling penting yang tadi apa? Akhlak kita kepada guru. Ketika misalnya guru kita kita berpapasan, udah salam kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita hormat begini. Kenapa? Itu sebagai takzim kita kepada guru kita. Tuh, banyak orang ya, mohon maaf, kadang dulu ketika sekolah pintar, tapi selesai kuliah, dia udah jadi apa-apa. Kadang ada orang biasa-biasa ketika sekolah, tapi ketika udah keluar dari kuliah, Masya Allah, sebelum selesai kuliahnya udah banyak yang minta kerja kemana-kemana. Kenapa? Lihat, apakah dulu ketika nuntut ilmu gimana akhlak keduanya? Coba aja cek. Nah, makanya adik-adik sekalian, ini yang perlu kita contoh dari sosok yang agung yang mulia ini. Apa itu? Rajin-rajin nuntut. Ketika udah punya ilmu, bentengi dengan Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang bagus, kita terima. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang jelek, itu dari saya KKEP Ahmad Tulaifi. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.